Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Ibu akan membahas tentang materi hari akhir. Hari akhir bukanlah cerita fiksi. Itu adalah janji Allah yang pasti terjadi. Kita diminta untuk beriman kepada hari akhir karena hari akhir termasuk dalam rukun iman yang kelima. Tujuannya untuk menanamkan keyakinan bahwa kehidupan dunia bukanlah akhir dari segalanya. Ada kehidupan setelah kematian. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Hajj, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatan la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Sebelum kiamat datang, ada tanda-tanda kecil yang disebutkan di dalam Quran surah Muhammad ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asharatuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Dari pembahasan Quran surah Muhammad ayat 18 tadi, bahwa terdapat tanda-tanda kiamat kecil. Di antaranya diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Yang kedua, banyaknya perzinahan dan minuman keras. Yang ketiga, ilmu agama ditiadakan. Yang keempat, munculnya banyak fitnah, peperangan, dan pembunuhan. Yang kelima, waktu terasa semakin cepat. Yang keenam, banyaknya terjadi kerusakan alam oleh tangan-tangan manusia. Itulah tanda-tanda dari kiamat kecil. Menurut kalian, dari tanda-tanda yang sudah saya sebutkan tadi, yang manakah yang sudah pernah terjadi di kehidupan kita sehari-hari saat ini? Yuk, berikan ulasan dan komentar kalian. Tulis di kolom komentar ya. Sebelumnya saya membahas tentang tanda-tanda kecil yang akan terjadi ketika kiamat. Sekarang kita lanjutkan membahas tentang tanda-tanda besar yang akan terjadi ketika kiamat. Ada beberapa yang sering kita dengar. Yang pertama, munculnya Dajjal. Aku adalah Tuhanmu. Kamu tidak akan melihat Tuhanmu sebelum kematianmu. Dajjal akan muncul di suatu tempat yang jauh dan dia akan mengaku sebagai Tuhan. Orang-orang akan banyak mengikutinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mukmin yang sejati. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang merusak bumi ini. Yang keempat, terbitnya matahari dari barat.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan yang kelima, runtuhnya Ka'bah dan hilangnya Al-Quran. Dari kelima tanda-tanda besar yang akan terjadi ketika kiamat, mungkin dari poin kelima ini sangat menarik untuk kita bahas dan kita telaahi. Poin kelima membahas tentang runtuhnya Ka'bah dan hilangnya Al-Quran. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, kemanakah Al-Quran itu? Kalian boleh mengutarakan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, dari penjelasan tadi, Ibu memiliki tantangan pada kalian. Ada beberapa poin yang kita bahas tadi, yaitu di poin keempat tentang terbitnya matahari dari barat. Kira-kira nih, jika kalian pernah belajar tentang ilmu fisika, masuk akal nggak sih matahari itu terbit dari barat? Dan bagaimana kalian bisa mengaitkan pembelajaran ini dengan pembelajaran IPA? Yuk, kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Setelah semua manusia musnah, kemudian sangkakala ditiup dan manusia dibangkitkan dari kubur. Ini adalah hari yang luar biasa, yaitu hari kebangkitan dan penghisapan. Inilah hari di mana mereka dikumpulkan. Anak-anak Ibu, coba renungkan. Jika hari ini adalah hari hisabmu, apa yang akan kamu paling takutkan? Setelah manusia mengikuti proses terjadinya yang diawali dengan terjadinya hari kiamat, kemudian ada hari kebangkitan dan penghisapan, maka tujuan kita yang terakhir adalah kita berada di surga atau neraka. Setiap manusia pasti menginginkan tinggal di surga, karena banyak kenikmatan yang kita dapatkan di sana. Surga tempat yang diidam-idamkan seluruh manusia yang beriman dan bertakwa, yang penuh dengan kenikmatan. Tapi bagaimana dengan kehidupan neraka? Apakah ada yang menginginkan di sana? Atau apakah kalian termasuk orang-orang yang akan tinggal di neraka? Nauzubillah min zalik. Kehidupan neraka sangatlah binasa. Di neraka kita akan menikmati kehidupan yang luar biasa sakitnya. Kita tidak akan tahu kapan kiamat akan terjadi, tapi kita bisa memulai untuk merubah diri, memperbaiki amal soleh kita pada saat ini. Mulai dari hal yang kecil. Tulis satu amal yang akan kamu lakukan mulai saat ini untuk mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, dan kita masuk ke dalam surganya Allah dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Saya akhiri dari video pembelajaran hari ini. Semoga berkah dan manfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.